Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Khairani dengan NIM 2303620111025. Saya dari program studi S1 Akuntansi Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Akuntansi Perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Afridian Wiraadi Ahmad. Baiklah, yang pertama tentang PT Dinamika. Yang A-nya, rekonsiliasi saldo bank dan saldo buku untuk mencari cash in bank yang benar pada tanggal 30 Juni 2012. Saldo menurut bank sebesar 100.210.000 ditambah dengan bank error 16 juta dan setoran tunai 41 juta, maka ditambah menjadi 57.814.000. Dan ada yang dikurangi, yaitu pembayaran dengan cek 16 juta, bank errornya 5.400.000, maka totalnya menjadi 21.400.000. Maka total saldo yang benar itu 136.624.000. Kalau saldo menurut perusahaan itu sebesar 108.020.000 ditambah dengan wesel dan bunganya sebesar 96.004.000 dan pendapatan bunganya 3.600.000, maka total itu 99.604.000. Dan di bagian pengurangan, yaitu pembayaran utang sebesar 48 juta, setoran cek 20 juta, biaya penghasilan bank 4 juta, buku errornya 1.800.000 dan perubahan layanan bank 800. Maka di total pengurangan itu ada 1 juta. Maka saldo yang benar itu adalah 136.624.000. Nominalnya yang dikoreksi yaitu akun hutang dan kasnya 48 juta, piutang usaha dengan kas 20 juta, kas 95.604.000, biaya lainnya 400.000 dengan wesel tagih 95 juta, dan pendapatan bunganya sebesar 1.004.000. Utang usaha sebesar 1.800.000 dengan kas 1.800.000 dan biaya lain-lainnya dengan kas 800.000. Selanjutnya ada kas dengan pendapatan bunga sebesar 3.600.000. Yang kedua, tentang perbedaan pengakuan kas dan setara kas menurut akuntansi dan perpajakan. Baik akuntansi maupun perpajakan mengakui kas atau saldo di tangan dan di bank yang siap pakai dan setara kas atau investasi sangat likuid dengan jatuh tempo 3 bulan atau kurang saat memperolehnya, sebesar nilai nominalnya pada laporan posisi keuangan atau neraca. Perpajakan pada dasarnya mengacu pada penyajian komersil ini. Perbedaan signifikan muncul pada perlakuan penghasilan yang dihasilkan dari setara kas seperti bunga deposito dan tabungan berjangka. Menurut akuntansi atau SAK, bunga yang diterima atau diakrual diakui sebagai pendapatan usaha lain-lain dan akan masuk pada dalam perhitungan laba bersih akuntansi komersial. Tujuannya adalah menyajikan informasi keuangan yang wajar. Sedangkan menurut perpajakan atau UUPH, bunga dari deposito, tabungan, dan diskonto SBI pada umumnya dikenakan pajak penghasilan atau PPh final, karena sudah dipotong pajaknya di sumber dan manfaatnya final. Penghasilan ini tidak boleh dimasukkan lagi dalam perhitungan laba kena pajak atau laba fisikal. Jadi, akuntansi berfokus pada penyajian kekayaan perusahaan, sedangkan perpajakan berfokus pada penghasilan yang dikenakan pajak, seringkali mengesampingkan pendapatan yang sudah dikenakan PPh final dari perhitungan laba fisikal. Selanjutnya tentang PT Yosua. Yang diketahui uang tunainya 5.500.000 1 Juni 2017 dan kas kecil dari transaksi di bawah ini Yang keempat, PT Yosua diketahui uang tunainya 5.500.000 1 Januari kas kecil. Transaksinya yaitu 2 Juni perlengkapan kantor 500.000, 7 Juni pembelian materai 250.000, 13 Juni biaya ekspedisi sebesar 500.000,
15 Juni upah pekerja 5 orang 2 juta. 20 Juni pengeluaran untuk bensin dan parkir sebesar 350.000. 25 Juni menambahkan saldo kas kecil sebesar 6 juta. Yang diminta buatlah jurnal dari transaksi di atas. Ya baiklah, yang pertama itu 1 Juni 2017 kas kecil dengan kas sebesar 5.500.000. 2 Juni perlengkapan kantor dengan kas 500.000. 13 Juni 2017 biaya ekspedisi dengan kas 500.000. 15 Juni biaya upah karyawan sebesar 2 juta dengan kas 2 juta. Dan 20 Juni biaya bensin dan parkir dengan kas 350.000. 25 Juni kas kecil dengan kas 500.000. Dan 7 Juni materai dan kas 250.000. Baiklah, selanjutnya PT Pelangi Maret 2017. Saldo kasnya 21.500.000. Total mutasi debit dan kreditnya 16.750.000 dan 28 juta. Saldo kas PT Pelangi 21.650.000. Total penerimaan dan pengeluaran kas sebesar 19.800.000 dan 8.850.000. Penyebab perbedaannya, yang A, cek 101 yaitu pelunasan utang sebesar 1.375.000 telah dibukukan bagian akuntansi sebagai pelunasan piutang sebesar 137.500. Yang B-nya, PT Pelangi menerima bunga bank sebesar 762.500. Bank mendebitkan beban administrasinya sebesar 125 juta. Yang C, PT Yosua melunasi wesel bayar sebesar 115 juta kepada PT Pelangi dengan ditambahkan bunga akrual 12% atas transaksi. PT Pelangi mengenakan beban sebesar 50.000. Yang ke D, cek dari pelanggan sebesar 5 juta tidak ada dananya. Yang E, setoran PT Pelangi sebesar 4.875.000 belum dimasukkan ke rekening koran perusahaan. Sedangkan yang F, bank salah mencatat cek nomor 103 pelunasan utang senilai 2.500.000 yang sebenarnya dibuat sebagai cek yang buat oleh PT Pelangi. G, cek nomor 104 untuk pelunasan utang sebesar 9.125.000 dibukukan oleh bank sebesar 1.625.000. Cek 105 senilai 5.500.000 dan cek 106 senilai 7.125.000 belum dicairkan oleh PT Pelangi per 31 Maret 2017 beserta jurnal yang dibutuhkannya. Laporan konsolidasi banknya pada 31 Maret 2017 yaitu saldo menurut bank 32.750.000 ditambah dengan setoran dalam perjalanan dan kesalahan bank yaitu sebesar 7.375.000. Jadi ditotalkan menjadi 40.125.000 dan dikurangi dengan kesalahan bank dan cek beredar sebesar 20.125.000. Maka saldo yang benarnya yaitu 20 juta. Selanjutnya saldo menurut perusahaan sebesar 10.700.000 ditambah dengan pendapatan bunga bank, pendapatan bunga wesel bayar dan pelunasan wesel bayar yaitu senilai 15.987.500. Jadi jumlahnya yaitu 10.700.000 dikurang dengan 15 juta ditambah dengan 15.987.500. Jadi totalnya yaitu 26.687.500.
dikurangi dengan kesalahan bank, beban admin rekening koran, beban admin perusahaan wesel bayar dan cek kosong senilai 6.687.500. Jadi saldo yang benarnya yaitu 20 juta. Maka jurnalnya di 31 Maret yaitu kas dengan pendapatan bunga sebesar 762.500 dan kas pendapatan bunganya yaitu 225.000. Dan lanjutnya yaitu utang wesel dan pendapatan bank yaitu 15 juta. Kesalahan pencatatan dengan kas 1.512.500 dan admin bank dan kas 125.000, admin dan beban admin bank dengan kas 50.000, dan selanjutnya cadangan kerugian piutang dengan piutang usaha sebesar 5 juta. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi kas dan setara kas dalam pertemuan ke-6. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.